Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farmai Yusmana dari kelas D dengan NPM 171. Di sini saya akan menjelaskan tentang Incoterms dan monopoli. Yang pertama di sini ada Incoterms. Incoterms adalah singkatan dari kata internasional commercial terms. Jadi jika diartikan dari asal katanya, maka arti kata Incoterms adalah sebagai berikut. Kata internasional yang berarti internasional atau antar negara. Kata komersial yang berarti bentuk perdagangan atau yang berkaitan dengan perdagangan. Dan kata terms yaitu kata jamak dari term yang artinya istilah-istilah. Jadi secara harfiah, Incoterms adalah berbagai istilah yang diciptakan untuk bisa menyamakan pengertian yang terjalin antara pihak penjual dan pihak pembeli di dalam perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik dan perdagangan internasional pun bisa dilakukan secara lancar. Incoterms sendiri mencakup berbagai hal yang erat kaitannya dengan jual beli internasional, dengan mulai dari pertanggungjawaban atas kegiatan ekspor dan impor, pengiriman barang, serta penanggungan biaya dan lain-lain. Selain itu, penggunaan biaya ini juga erat kaitannya dengan pencatatan akuntansi perusahaan. Untuk itu, pemahaman terhadap istilah Incoterms juga harus dimengerti oleh para akuntan yang bekerja di perusahaan ekspor dan impor barang. Di sini ada tujuan Incoterms adalah yang pertama, untuk bisa mengatur hak dan kewajiban yang sudah selayaknya ditanggung oleh pihak eksportir dan importir yang melakukan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, guna memberikan pilihan ketentuan pengiriman untuk pihak importir dan eksportir. Yang ketiga, guna mengurangi kesalahan interpretasi ataupun kesalahpahaman tanggung jawab yang terjadi antara pihak eksportir dan juga pihak importir. Saat ini, Incoterms yang berlaku adalah Incoterms 2010, yang merupakan pembaharuan dari Incoterms 2000. Meskipun begitu, Incoterms 2000 juga masih berlaku dengan catatan harus bisa ditulis secara jelas di dalam perjanjian kontrak. Bentuk validitas Incoterms hanya akan berlaku apabila disebutkan dalam kontrak penjualan ataupun perjanjian tertulis yang sebelumnya memang sudah disepakati. Jadi setidaknya ada 3 poin penting yang bisa diatur dalam Incoterms 2010, yaitu yang pertama, risk adalah bentuk pembagian ataupun pengalihan risiko antara pihak penjual dan pembeli. Kemudian cost adalah bentuk pembagian atau pengalihan biaya pengiriman barang. Dan yang terakhir, responsibilities adalah bentuk pertanggungjawab terhadap barang ketika dikirimkan. Selain itu, Incoterms 2010 juga terdapat 2 kategori utama, yaitu transportasi umum dan transportasi laut, di mana masing-masing di antaranya terdiri dari 11 istilah, 7 istilah untuk transportasi umum dan 4 istilah untuk transportasi laut. Terdapat 2 kategori umum pada Incoterms 2010, yaitu transportasi umum yang mencakup darat, laut, udara, dan rel, dan transportasi laut yang khusus laut saja, yang terdiri dari 11 istilah, di mana 7 istilah berlaku secara umum dan 4 istilah berlaku secara khusus untuk pengiriman melalui transportasi laut. Istilah-istilah tersebut yaitu ada EXWORKS atau EXW, yang kedua carriage paid to atau CPT, yang ketiga delivery duty paid atau DDP, yang keempat pre-carrier atau FCA, yang kelima delivery at terminal atau DAT, yang keenam carriage and insurance paid to atau CIP, yang ketujuh delivered at place atau DAP, yang kedelapan free on board atau FOB, yang ke-9 free alongside ship atau FAST, yang ke-10 cost and freight atau CFR, yang ke-11 cost insurance and freight atau SID. Kemudian di sini ada
monopoli. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang monopoli. Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal atau perusahaan yang bersifat monopoli. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen atau produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Ciri-ciri monopoli di sini ciri-ciri monopoli dalam pasar lokal maupun nasional memiliki kriteria yang sama. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki satu penjual. Sebuah pasar monopoli hanya memiliki satu produsen di mana akan ditentukan langsung oleh produsen tanpa adanya pengaruh dari lingkungan seperti. Maka dari itu, fungsi dan penjual ini adalah penentu harga jual atau price maker. Terus yang kedua, memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat. Penghambat yang didapatkan dari pasar monopoli ini dapat menyebabkan banyaknya kerugian dari persaingan pasar monopoli, terutama untuk pendatang baru. Beberapa hambatan itu adalah hak paten hasil barang produksi atau output oleh produsen. Yang kedua, produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda, sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial oleh perusahaan tertentu terhadap perusahaan lainnya. Yang ketiga, produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga dari harga yang tinggi sampai yang rendah agar perusahaan atau mitra baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar. Yang terakhir, adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja lantaran amat besar sehingga menjadi lebih efisien. Kelebihan pasar monopoli, perusahaan monopoli akan selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research and develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis dan mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. Kelebihan pasar monopoli membuat perusahaan harus dapat menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Pasar monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Kelebihan pasar monopoli lainnya menumbuhkan kemajuan yang pesat dalam teknologi, terutama pada monopoli yang diupayakan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.